Season 2, Bab ke-35. Al, aku tahu Erlan salah dan mungkin kesalahannya sulit untuk dimaafkan. Tapi, aku mohon pikirkan lagi. Mereka baru menikah. Meskipun menyesalkan sikap Erlan yang mengabaikan istrinya selama ini, namun Darren tetap berusaha membukakan jalan agar bisa melunakkan hati Alfian. Bagaimanapun juga Erlan sudah menyesali sikapnya. Terlebih, selama ini ia berada di bawah pengaruh Marwan yang manipulatif. Apa pernikahan mereka sah di mata agama? Ujar Alfian, mengingat pernikahan putrinya tidak menggunakan namanya sebagai wali nasab. Kita bisa menggelar pernikahan ulang dengan menggunakan nasab yang sebenarnya. Dawan menarik napas dalam, ia tahu akan sulit bagi Erlan untuk mendapatkan maaf dari keluarga Darmawan. Alfian menyeringai tipis, yang mana terlihat menakutkan di mata Erlan. Alfian adalah sosok lelaki lembut dan penuh kasih sayang. Namun, jika orang yang ia kasihi terusik, ia bisa berubah kejam layaknya singa menerkam mangsa. Semudah itu? Setelah semua yang dia lakukan? Cecar Alfian tanpa ragu. Sebuah sikap frontal penuh intimidasi yang berhasil merontokkan keberanian Erlan. Lelaki itu kembali menunduk dan tak berani lagi menatap sang mertua. Karena itulah kami kemari, untuk memohon ampunan. Tidak ada manusia yang luput dari khilaf dan salah. Aku tahu. Alfian sama sekali tak goyah. Ia tetap kokoh bak pohon beringin. Sementara tiga pemuda yang duduk di sisinya sedang menatap tajam ke arah Erlan. Sejenak Alfian melirik ke arah si bungsu yang masih mematung mendengar pembicaraan mereka. Ini ranah orang dewasa dan tidak baik jika didengar anak seusianya. Bim, masuk ke dalam dulu, nak. Temani kakak Bian. Anak lelaki bertubuh bongsor itu sigap berdiri. Iya, Pak. Kemudian melangkah menuju sebuah ruangan di mana kakak perempuannya berada. Sebelum menutup pintu, ia sempat mengintip sebentar, sebelum akhirnya benar-benar masuk. Pembicaraan kembali serius setelahnya. Semuanya larut dalam suasana tegang. Kamu ingat kejadian di restoran saat kita makan siang? Ungkit Alfian. Suaranya yang tadi tegas dan terkesan dingin itu berubah lirih. Dan mengangguk. Bagaimana ia bisa lupa kejadian siang itu, saat mereka mendapati Erlan makan siang berdua di sebuah restoran dengan kekasihnya. Hal yang membuat Darren sempat kecewa dan marah besar. Aku ingat, Al. Aku mendengar sendiri ucapannya. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri pengkhianatan yang dia lakukan. Bagaimana bisa dia berjanji kepada wanita lain untuk tidak menyentuh istrinya? Dia bahkan berjanji akan menceraikan istrinya demi wanita itu. Cecar Alfian semakin dalam. Jantung Erlan serasa diremas mendengar ucapan sang mertua. Matanya terpejam dengan hela napas berat. Tatapannya nanar penuh sesal. Aku masih ingat setiap kata yang dia ucapkan. Imbuh Alfian menahan sesak di dada. Semua ucapan Erlan layaknya duri tajam yang menusuk jantung. Destroy it! Oh! No, boss! Stop! Dengan mudahnya dia berkata tidak tertarik melihat wajah istrinya. Dia merasa muak setiap kali berada di kamar yang sama. Bahkan dia menyuruh istrinya tidur di sofa. Dalam hitungan detik bola mata Darren dipenuhi cairan bening. Raut prihatin terlukis di wajahnya. Aku benar-benar minta maaf, Al. Aku gagal membimbing anakku. Aku memilih Amira karena di mataku dia adalah gadis yang sempurna secara akhlak dan agamanya. Tapi tidak menurutnya. Potong Alfian. Andai kamu berada di posisiku, kamu akan paham. Ayah mana yang rela anak perempuannya diperlakukan seperti itu? Ya, aku paham. Dan mengangguk sesal. Erlan, andai saja kamu mau membuka hati dan melihat semuanya dari sisi yang berbeda. Semuanya tidak akan seburuk sekarang. Kalau memang tidak bisa menerimanya sebagai istri, setidaknya perlakukan dia dengan baik.
Kalau tidak bisa menjadi suami, kamu bisa menjadi teman atau menjadi seorang kakak untuknya. Ucap Alfian lirih. Deg. Detik itu juga Erlan merasakan jantungnya seperti akan berhenti berdetak, dadanya dipenuhi sesak. Ia langsung luruh berlutut di hadapan mertuanya. Terisak-isak. Aku minta maaf, Om, aku salah dan aku sangat menyesal. Aku sudah mengabaikan istriku dan menyakitinya. Aku tahu kesalahanku tidak layak dimaafkan. Tapi, apa tidak ada kesempatan untuk bisa memperbaiki semuanya? Aku akan melakukan apapun untuk menebus semuanya. Aku akan melakukan apapun untuknya. Ucap Erlan penuh permohonan. Sayangnya kesempatan itu sudah tidak ada, Erlan. Maaf, kamu sudah terlambat. Sekali lagi Alfian menarik napas dalam demi mengurai sesak. Ia melirik Darren. Berdasarkan semua itu, aku rasa tidak berlebihan kalau aku meminta anakku kembali dan menginginkan pembatalan pernikahan. Lagi pula, Erlan belum pernah menyentuhnya, bukan? Semua diam, tak ada yang bersuara. Bahkan Boy dan Bray sekalipun. Keduanya masih terlihat menahan amarah. Di sisi lain, Aileen dan Melati terisak mendengar pembicaraan dari ruang sebelah. Dua wanita yang masing-masing menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Aku benar-benar minta maaf, Mbak Aileen. Aku yang bertanggung jawab untuk semua sikap Erlan. Aku tidak menyangka dia akan sekasar itu terhadap istrinya, karena yang aku tahu dia adalah anak yang sangat lembut. Aileen menyeka air matanya. Keduanya saling memeluk dalam tangis. Jujur saja, aku juga merasa sakit setiap kali teringat perlakuan Erlan terhadap Amira. Aku menyesalkan sikapnya. Imbuh Melati. Aku berharap mereka bisa membangun keluarga sakinah. Berharap Amira bisa memperbaiki Erlan dan menuntunnya ke jalan yang benar. Tangannya mengusap dada yang semakin lama semakin sesak. Aku tahu, dia bukan anak yang lahir dari rahimku. Tapi, bagiku dia tidak ada bedanya dengan anakku yang lain. Aku hanyalah seorang ibu yang menginginkan anaknya mendapatkan jodoh yang baik. Sudah, Mel, jangan menyalahkan diri sendiri. Aku sama sekali tidak menyalahkan siapa-siapa. Tapi, aku minta waktu. Anakku baru kembali kepada kami dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Dia sakit dan sekarang belum sadar. Aku mengerti. Maafkan aku, Mbak. Hanya kalimat diiringi tangis itu yang dapat terucap. Aku akan menyerahkan semua keputusan kepada Bian. Aku tidak akan memaksanya kalau memang dia tidak mau berpisah dari Erlan. Biarlah anak-anak sendiri yang memutuskan. Kalau memang mereka mau memperbaiki rumah tangganya, kita harus mendukung. Seperti kata Darren, kita bisa menggelar pernikahan ulang. Tambah ibu 4 anak itu. Terima kasih, Mbak Aileen. Melati mengusap lelehan air mata yang mengalir pada kedua sisi pipinya. Aku akan bicarakan lagi nanti dengan Mas Alfian, setelah keadaan Bian membaik. Untuk sekarang ini suamiku masih dikuasai amarah. Dia sangat sayang dengan anak-anaknya. Apalagi Bian anak perempuan satu-satunya. Setelah pembicaraan antara dua keluarga itu, mereka memutuskan untuk menenangkan hati masing-masing. Karena pada dasarnya tidak baik membicarakan sesuatu dalam keadaan emosi. Terkadang malah sulit menemukan jalan keluar. Erlan terpaksa ikut pulang dengan kedua orang tuanya. Meskipun sebelumnya ia benar-benar memohon untuk diberi kesempatan menjaga Bian, setidaknya sampai ia sadar. Namun, baik Alfian dan kedua anak lelakinya tak memberi izin. Mereka ingin Bian benar-benar beristirahat dan tidak terbebani dengan hal lain. Setelah kepergian keluarga Dawan, rumah itu kedatangan keluarga Ustadz Syam. Mereka tergesa-gesa menuju rumah keluarga Darmawan setelah mendengar kabar dari Pak Din tentang kondisi Amira. Mereka disambut penuh hormat dan hangat. Kini, Alfian dan kedua anak lelakinya sedang duduk bersama orang tua angkat putrinya itu. Saya tidak tahu harus bagaimana berterima kasih. Andai Pak Ustadz tidak berbaik hati menolong Bian, entah apa yang akan terjadi. Ucap Alfian lirih. Saya benar-benar bersyukur
anak saya berada dalam lindungan orang yang tepat. Semua sudah kehendak Allah, Pak Alfian. Amira, maaf, maksud saya Bian. Saya justru sangat bersyukur dengan hadirnya dia di tengah-tengah kami. Dia memang tidak terlahir dari kami, tapi saya menyayangi dia seperti anak saya sendiri. Dia anak yang sangat penurut. Selama bersama kami, tidak pernah satu kali pun dia membantah nasihat uminya. Mendengar ucapan Ustadz Syam, air mata Alfian kembali berderai. Allah Maha Besar. Selalu ada rencana dari setiap takdir, dan Allah punya cara tersendiri menyatukan apa yang pernah terpisah. Alfian mengangguk. Benar, Pak Ustadz. Oh ya, saya bawa beberapa barang milik Bian saat pertama kali datang ke pondok. Ia menyerahkan sebuah tas berwarna pink. Kami sengaja menyimpan ini, siapa tahu bermanfaat suatu hari nanti. Silakan dilihat. Alfian meraih tas ransel tersebut. Matanya kembali berair saat melihat beberapa benda yang dikeluarkan dari sana. Ada celana berwarna biru yang dalam keadaan lapuk dan sobek. Celana itu dipakai putrinya saat terakhir kali menghilang, sementara potongan bajunya ditemukan tim SAR dan sampai sekarang masih disimpan Alfian. Selain itu, ada anting milik Bian juga. Tangan Alfian gemetar menggenggamnya. Ya Allah, ini semua memang milik Bian. Ustadz Syam mengulas senyum. Alhamdulillah, saya ikut senang Bian sudah menemukan keluarga yang sebenarnya. Dia pasti akan sangat bahagia. Terima kasih, Pak Ustadz. Terima kasih sudah menjaga Bian selama ini. Sementara di kamar, Umi Fatma terisak-isak memandangi putrinya. Melihat kondisi Bian yang terlihat lemah dan pucat membuat air matanya jatuh tak tertahankan. Kamu yang kuat ya, Nak? Kamu pasti bisa melewati semua ini. Maafkan Umi karena tidak bisa melindungi kamu. Lirih wanita itu. Cepat bangun, Nak. Di sini banyak yang menunggu kamu. Ada orang tua kandung kamu. Bukankah kamu lama ingin bertemu mereka? Bisiknya pelan. Aileen mengusap bahu wanita yang sejak tadi menangis itu. Rasa haru memenuhi hatinya melihat kasih sayang yang dicurahkan Umi Fatma kepada putrinya. Anakku sangat beruntung. Allah menjauhkannya dariku, tapi dia didampingi wanita-wanita berhati malaikat. Ulan, Umi Fatma. Beberapa jam berlalu. Sepasang mata sayu itu mulai terbuka. Hanya suara dentingan jam yang tertangkap dalam indera pendengarannya. Sementara sekeliling masih tersamar dalam penglihatannya. Semuanya terasa mengambang. Hingga perlahan ia bisa merasakan belayan lembut pada helai rambutnya. Sebuah sentuhan yang terasa familiar, lembut dan hangat. Saat penglihatannya mulai tajam, hal pertama yang dilihatnya adalah wajah sosok lelaki yang menatapnya penuh kasih. Mata itu berkaca-kaca, ada senyum tipis di sudut bibirnya. Kamu sudah bangun, Nak? Ucapnya lembut. Gadis itu masih diam, kesadarannya belum utuh. Detik kemudian ia merasakan kecupan hangat di kening. Sekilas bayangan muncul, samar-samar ia bisa mengingat pemilik wajah itu. Pemilik wajah yang dulu sering memeluknya di malam hari sebelum tidur. Papa? Panggilnya dengan suara manja.